Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hasdinar. Saya guru dan sekaligus koordinator P5 di SMP Negeri 5 Palangga, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Pada kesempatan kali ini kami mengangkat tema suara demokrasi dengan fokus pada topik menyalurkan aspirasi melalui pemilihan ketua OSIS. Tema ini kami pilih karena bertepatan dengan jadwal pemilihan ketua OSIS di sekolah kami. Proyek ini bertujuan untuk membelajarkan peserta didik tentang pentingnya demokrasi dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, kami berharap dengan adanya proyek P5 ini, kami dapat membelajarkan dan menanamkan karakter profil pelajar Pancasila pada diri peserta didik kami. Di dalam video ini, saya akan menampilkan praktik baik yang saya lakukan sebagai koordinator P5, khususnya dalam mengarahkan fasilitator dan memastikan alur aktivitas pembelajaran P5 berjalan dengan baik. Nah, salah satu langkah yang saya tempuh adalah dengan memanfaatkan teknologi sebagai media, yaitu microsite. Microsite ini bertujuan untuk memfasilitasi komunikasi dan koordinasi dengan para fasilitator. Melalui microsite ini, kami dapat berbagi materi, memberikan arahan, dan memantau perkembangan aktivitas pembelajaran secara efisien. Saya berharap praktik baik ini dapat memberikan gambaran tentang bagaimana teknologi dapat membantu mengoptimalkan pembelajaran, khususnya pembelajaran P5 di sekolah kami. Mari kita simak bersama. Proyek ini adalah proyek yang ketiga kalinya saya diamanahi sebagai koordinator P5. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, saya menemukan bahwa salah satu tantangan terbesar dalam mengoptimalkan pembelajaran P5 adalah masalah koordinasi dan komunikasi dengan para fasilitator. Fasilitator seringkali kesulitan memahami alur pembelajaran di kelas. Bahkan, ada yang masuk kelas tanpa memahami atau membaca modul terlebih dahulu. Saat saya mencoba mencari tahu penyebabnya, ternyata banyak fasilitator yang mengalami kesulitan dalam mengakses modul. Modul-modul ini biasanya dikirimkan melalui aplikasi WA, dan seringkali filenya hilang di antara pesan-pesan lainnya atau tidak bisa diunduh karena keterbatasan memori di ponsel fasilitator. Hal ini tentu berdampak pada pembelajaran di kelas. Karena tanpa pemahaman yang mendalam terhadap modul, fasilitator tidak bisa membimbing peserta didik dengan optimal. Melihat tantangan ini, saya menyadari bahwa diperlukan solusi yang lebih efisien dan terstruktur. Solusi yang saya terapkan adalah dengan memanfaatkan microsite sebagai pusat koordinasi dan akses modul. Microsite ini berfungsi sebagai platform terpusat di mana semua materi pembelajaran termasuk modul dan panduan bisa diakses dengan mudah kapan saja dan di mana saja. Selain itu, semua materi tersimpan secara rapi dan terstruktur, sehingga tidak akan ada lagi masalah file yang hilang atau tidak terunduh. Sebagai koordinator, tanggung jawab saya dimulai dengan menyusun modul kegiatan P5 yang mengintegrasikan pembelajaran demokrasi dengan pemilihan ketua OSIS. Modul ini dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam kepada peserta didik tentang proses demokrasi, hak suara, serta pentingnya menyalurkan aspirasi mereka melalui pemilihan yang adil dan transparan. Setelah modul selesai, saya memastikan semua fasilitator memahami alur pembelajaran melalui arahan yang saya berikan, baik secara langsung maupun melalui video di microsite yang telah saya buat. Microsite ini memudahkan fasilitator mengakses modul dan materi lainnya secara online kapanpun mereka butuhkan. Tidak berhenti di situ, saya juga memantau perkembangan aktivitas pembelajaran dengan berkoordinasi secara rutin. Saya mengecek apakah kegiatan berjalan sesuai rencana, mendengarkan umpan balik dari fasilitator, dan memberikan solusi jika ada kendala. Semua langkah ini memastikan bahwa pembelajaran P5 dapat berjalan dengan lancar dan peserta didik benar-benar merasakan pengalaman belajar yang bermakna. Ini adalah microsite yang saya buat dengan memanfaatkan platform s.id. Tampilan depannya seperti ini dengan beberapa fitur yang sudah saya sematkan.
Dimulai dari daftar tim fasilitator. Dengan mengklik ini nanti teman-teman fasilitator bisa melihat rekan yang satu tim dengan beliau. Ada fasilitator kelas 7 dan ada kelas 8. Selanjutnya ada modul P5. Jadi dengan mengklik fitur ini nanti fasilitator dapat mengakses modulnya secara keseluruhan. Selanjutnya ada video. Nah, video ini adalah penjelasan dari modul yang ada sebelumnya. Jadi, video ini adalah video penjelasan per pertemuan untuk setiap aktivitas pembelajaran di setiap jam pelajaran. Contoh videonya seperti ini. Rinciannya seperti berikut untuk Bapak Ibu yang mengajar di jam pelajaran pertama dan kedua. Aktivitas pembelajaran PA itu seperti yang tertera di sini ya. Selanjutnya dokumentasi. Nah, fitur dokumentasi ini akan tim fasilitator nanti akan menginput foto-foto kegiatannya setiap hari di fitur ini. Nah, misalnya kita lihat ada di tanggal 28 Agustus. Tanggal 28 Agustus itu ada aktivitasnya seperti ini, ada foto-fotonya, kemudian ada beberapa video yang ditampilkan, disematkan. Nah, ini adalah video pemungutan putaran pertama ya, pemungutan suara putaran pertama. Oke, selanjutnya ada forum diskusi. Nah, forum diskusi ini akan terhubung ke grup WhatsApp dari fasilitator. Nah, disinilah kami selalu berdiskusi, mengevaluasi dan berefleksi bersama tentang proses pelaksanaan pembelajaran di setiap harinya. Kemudian asesmen P5. Nah, asesmen P5 ini akan terhubung ke rapor P5 dari peserta didik. Jadi tampilannya seperti ini, mulai dari kelas 7 sampai kelas 8 dan kelas 9. Nah, untuk kelas 7 misalnya seperti ini tampilannya, ada nilai P5, nanti fasilitator akan menginput nilai P5 peserta didik di sini. Misalnya untuk proyek 1 ada suara demokrasi, kemudian nanti fasilitator hanya akan menceklis saja sesuai dengan hasil dari peserta didik. Misalnya untuk ini ada berkembang sesuai harapan, kemudian belum berkembang. Nah, nanti ini akan terhubung langsung ke rapor peserta didik. Misalnya untuk rapor P5-nya akan seperti ini. Kita lihat tadi yang pertama ada hasil rapornya akan seperti ini. Jadi ini belum terisi karena ini untuk proyek kedua dan ketiga nantinya. Selanjutnya ada umpan balik. Nah, di sini umpan balik ini terhubung ke Google Form. Nah, selanjutnya untuk modul. Nah, ini modulnya lebih rinci lagi per pertemuan untuk memudahkan fasilitator mengakses modulnya ya. Kita lihat misalnya untuk pertemuan kedua. Nah, pertemuan kedua panduannya seperti ini. Nah, di sini ada penjelasan karena kan di pertemuan pertama sudah berdiskusi tentang proyek P5-nya, kemudian apa itu demokrasi. Nah, untuk fokus di pertemuan kedua ini adalah mengenalkan OSIS itu kepada peserta didik. Nah, ini aktivitasnya untuk guru di jam pelajaran pertama, kemudian aktivitasnya untuk fasilitator yang mengajar di jam pelajaran kedua dan jam pelajaran ketiga. Ada LKPD-nya juga, ini bisa diklik nanti terhubung ke LKPD. Saya sangat terbantu dengan adanya arahan dari Ibu Hasdina SPD selaku koordinator. Beliau selalu memastikan kami memahami langkah-langkah pembelajaran. Selain itu, beliau juga membuat video pembelajaran yang sangat mudah dipahami. Model pembelajaran dibuat dengan sangat terstruktur sehingga memudahkan kami dalam memberikan pengajaran kepada peserta didik mengenai suara demokrasi. Microsite ya, mudah-mudahan ini juga bisa digunakan di sekolah lain yang menurut saya ini sangat membantu para kami di sini guru-guru di SMP Negeri 5 Palangga. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat seru dan memberi kami pengalaman nyata tentang bagaimana proses demokrasi berjalan. Dari pemilihan ketua OSIS ini, kami dapat belajar yang namanya menyalurkan aspirasi dengan benar dan menghargai pendapat orang lain. Berkat arahan dari Bapak Ibu Guru Fasilitator P5, kami tahu langkah-langkah yang harus dilakukan dan merasa lebih percaya diri saat mengikuti proses pemilihan. Saya juga merasa lebih bertanggung jawab dan mengerti tentang hak pilih.
Pengalaman ini bukan hanya menyenangkan, tapi juga mengajarkan tentang demokrasi yang sesungguhnya.